Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan materi kita pelajaran kemuhammadiyahan, dan kita masuk di langkah 12 Muhammadiyah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas langkah yang pertama. Langkah yang pertama sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, ya, langkah kedua. Kalau langkah pertama kemarin kita membahas tentang bagaimana kita memperdalam masuknya masuknya iman ke dalam hati kita. Akan tetapi pada kesempatan ini kita lanjut dengan bagaimana kita memperluas pemahaman atau paham agama, ya, menurut Muhammadiyah, yang merupakan langkah kedua dari 12 langkah Muhammadiyah. Ya, memperluas paham agama, ya, hendaklah paham agama yang sesungguhnya itu dibentangkan dengan arti yang seluas-luasnya, boleh diujikan dan diperbandingkan, sehingga kita sekutu-sekutu Muhammadiyah mengerti perluasan agama Islam. Itulah yang paling benar, ringan dan berguna. Maka mendahulukanlah pekerjaan keagamaan itu. Ini yang dikutip dari catatan Tempo dulu, ya, seperti ini. Nah, kaitannya dengan memperluas paham agama itu, ya, tentunya ini berkaitan dengan masalah furu'iyah, ya, bukan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kenapa? Karena kalau untuk keyakinan, ya, Muhammadiyah sudah jelas, ya, untuk keyakinan, ya, tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti furu'iyah juga ini keluar dari Sunnah, enggak, ya. Artian bahwa untuk masalah akidah itu sudah tauqifiyah, sudah jelas pasti, ya. Tidak ada unsur kesyirikan, ya, tidak ada unsur-unsur bid'ah dan seterusnya. Nah, masalah untuk furu'iyah, ya, ini yang harus diperluas pemahaman kita, ya, dalam masalah agama. Tidak kaku bahasanya, itulah, tidak kaku, tapi kita bisa melihat situasi dan kondisi serta perkembangan zaman, ya. Kalau dahulu misalkan ketika masalah ru'yah, misalkan Ru'yatul Hilal menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal, ya, dahulu sebelum ada teknologi, ya, melihat dengan mata yang seperti ini, melihat bagaimana kita melihat sesuatu, ya. Melihat bulan, ya, ketika tanpa menggunakan teknologi, maka bulan itu bisa dilihat dalam 4 derajat atau lebih, ya, baru bisa terlihat kalau menggunakan tanpa teknologi. Karena teknologi semakin berkembang,
Nah, maka ya ru'yah hilal itu bisa dilihat dengan menggunakan teknologi. Bahkan Muhammadiyah sudah menggunakan hisab melihat dari perputaran bulan ya, dan matahari, ya, perputaran siang dan malam. Ada perhitungan ahli falak yang bertafakuh di dalam masalah ini. Nah, ini juga bisa jadi paham atau pemahaman agama ya, secara luas, tidak berpatokan pada satu atau pijakan pendapat saja. Maka dalam mempermudah, bukan dalam artian mempermudah di sini bukan memudahkan sesuatu yang susah dalam masalah i'tiqad ya, dalam masalah ibadah misalkan salat ya, kita permudah dalam artian kalau tidak mampu ya kita semampunya. Yang mesti dilakukan itu adalah tidak keluar daripada hukum atau tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, agama Islam ini yang dipahami oleh Muhammadiyah itu bersifat luas ya, komprehensif ya, sehingga tidak sempit dan parsial tentunya. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa ya, agama ini ya, Islam adalah agama yang paling benar ya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang sempurna sehingga tidak ada lagi yang harus ditambah-tambahkan. Ya, sudah sempurna ya, agama ini, tidak mesti ada penambahan-penambahan. Tapi dalam masalah memahami itu perlu metode dan cara ya. Banyak cara, banyak metode untuk memahami Islam. Kalau untuk kesempurnaan sudah jelas Islam itu sempurna, tidak ada lagi penambahan dan pengurangan. Nah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Ini di surat Al-Maidah ayat 3. Jadi kalau untuk kesempurnaan agama itu tidak ada lagi kekurangan dan penambahan ya. Sudah jelas, sudah full, sudah sempurna ya, tinggal kita melaksanakan. Namun dalam memahami agama ini yang harus kita perluas caranya ya. Bagaimana kita memahami Islam itu dengan mudah, dengan yusrun ya. Mempermudah memahami Islam ya, tidak mempersulit ya. Ya, kenapa? Karena ajaran Islam yang sudah sempurna ini dapat disiarkan ya, dan dapat diamalkan oleh seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Dan seperti yang disampaikan di awal bahwa kita ini dalam memahami Islam itu perlu ya, cara atau metode dalam menyiarkannya. Bagaimana kita berdakwah kalau kita tidak tahu metode, ya, pasti akan diusir gitu kan. Kalau kita tahu metode dan cara, maka akan mudah ya. Nah, metode ini diperlukan agar penyiaran agama Islam menjadi mudah dan ringan. Ya, seperti zaman dahulu ada sahabat yang merasa bacaan salatnya, bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalnya banyak, kemudian membaca surat yang panjang-panjang. Nah, sedangkan di belakang itu makmumnya adalah ada yang sudah tua yang tidak mampu untuk berdiri, dan ada yang terburu-buru. Ya, maksudnya terburu-buru di situ ada pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga sholatnya tidak khusyuk. Nah, dalam berdakwah seperti ini tentu kita harus melihat ya, orang yang kita dakwahi. Ya, jangan langsung kita membuat atau menyampaikan sesuatu yang sempurna banget gitu kan dalam berdakwah. Tidak. Justru ketika Rasulullah SAW
mendakwahkan bahwa minuman khamr itu haram, itu kan ada beberapa ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung sekaligus bahwa khamr itu haram. Ya, ada madaratnya, ada manfaatnya, kemudian dan tidak boleh mendekati salat dalam keadaan mabuk dan seterusnya. Ini merupakan cara dakwah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Ya, mudahkanlah, ya, dan jangan kamu persulit, ya, serta gembirakanlah dan jangan kamu buat mereka lari dari agamamu. Ya, kan kadang-kadang dalam berdakwah, ya, apalagi ya, ada sebagian yang memahami bahwa Muhammadiyah itu agama baru, ya. Padahal bukan. Muhammadiyah itu ya wadah, organisasi yang di dalamnya ada gerakan dakwah, gerakan sosial, gerakan pendidikan, ya, dan amal usaha yang lainnya, ya, bukan agama. Tapi kadang memahaminya seperti agama. Ketika ada mendengar kata Muhammadiyah, sudah langsung itu bukan dari golongan dan seterusnya. Ya. Kalau untuk memahami Islam, ya insyaallah, ya Muhammadiyah senantiasa berpijak pada Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah. Oleh karena itu, ya, dalam masalah akidah itu tidak ada perdebatan. Ya, di sini sepakat bahwa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada dua pendapat, ya, para ulama Muhammadiyah, ya. Yang pertama berkaitan dengan masalah akidah. Ya. Masalah akidah ini, ya, ada bagian, ya, seseorang itu harus, ya, taslim, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau nas-nas yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kita ini harus sempurna menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang harus kita ibadahi, kita sembah, ya, kita taati dan seterusnya. Dan pendapat yang kedua tentang masalah furu di sini adalah berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah, hudud, atau pidana dan lain-lain. Dalam bidang ini seseorang diperbolehkan untuk memperluas pemahaman agamanya dengan cara kias, analogi dan lain-lain. Jadi untuk memperluas pemahaman agama ini diperbolehkan, ya, memahaminya seperti apa dan seterusnya. Dan itu dalam pemahaman agama, ya, caranya yang berbeda-beda diperluas, ya, tidak boleh kaku dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senantiasa kemudahan dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemudahan dalam menyiarkan atau berdakwah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.